Kembali lagi di Smart Community bersama dengan teman-teman dari KPK, Komunitas Pendakwah Keren, bersama dengan dua pendakwah di sini yang masih sangat muda-muda gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya suka dukanya ketika berdakwah gitu? Apalagi kalau berbicara dakwah itu memang harus ikhlas gitu ya. Ikhlas itu adalah ruhnya dakwah. Nah, gimana teman-teman masing-masing Ustadz ini menanggapi keikhlasan ketika berdakwah? Baik, yang pertama kan poinnya yang kakak tadi tanyakan bahwasanya suka duka ya dalam berdakwah. Kalau suka duka dalam berdakwah sebenarnya banyak sih. Kalau sukanya itu kadang memang kita sambil dakwah sambil adventure. Ya terkadang kayak kalau kita berangkat ke kampung-kampung kemarin kayak kita ke Bira. Saya kan dari Makassar, stay di Makassar sekarang. Jadi kalau kita ke Bira, ke kampung-kampung sambil berwisata ceritanya. Jadi saya bawa anak-anak remaja, remaja masjid ataupun yang baru mau bergabung, tetangga-tetangga kita bawa untuk berrekreasi. Karena kebetulan kita punya tujuan, tiba kayak di Bira kemarin, kita ke Bira itu saya bawa anak-anak remaja sambil berwisata. Jadi ceritanya kita bermalam di Bira, saya biayai anak-anak untuk berrekreasi ceritanya. Jadi adalah cerita serunya buat kita, apalagi kalau naik kapal nyebrang ke pulau-pulau. Itu kan sesuatu yang menggembirakan ceritanya bagi kami di masa muda saat ini. Adapun dukanya, saya pernah mendapat beberapa sih jamaah, apalagi kalau kita berceramah di hadapan anak SMA, waduh, kayak bercerita sendiri kayak gitu. Ya, karena terkadang ada juga anak-anak SMA yang istilah orang Makassar patotoai ceritanya. Jadi ada juga anak SMA yang kayak gitu. Ada juga bapak haji yang masih sementara berlangsung ceramah, mungkin mereka tersinggung atau bagaimana, mereka langsung pulang tanpa pamit. Mungkin itu saja sih untuk saat ini saya dukanya. Terus saya sambung sedikit, kalaupun ikhlas ruhnya dakwah, alhamdulillah sampai sekarang saya masih menerapkan. Ini bukan apa ya istilahnya mau sombong ya, tapi alhamdulillah ini penerapan sampai sekarang pada diri saya. Karena saya sering ceramah kemana-mana. Alhamdulillah kadang punya rasa kasihan sama orang yang memberi. Kadang mau memberi ya, kadang mau memberi dalam istilahnya uang transport. Tapi satu titipan guru saya yang anak murid Imam Masjidil Haram itu, dia sampaikan sama saya, Ril, kalau kamu datang berdakwah, kamu dikasih amplop, tanya dulu akadnya, karena akad itu yang membuat sesuatu yang haram. Kalau dalam tanda kutip dia menyampaikan ini uang amplop untuk transportasi, maka tolak, karena harusnya kamu yang datang langsung sendiri untuk berdakwah, karena dakwah itu bukan profesi. Dan kalau kamu mau memperkaya diri dalam dakwah, maka bukan di situ tempatnya. Nah, di situ tempatnya untuk memperkaya diri ada di bisnis. Jadi saya ingat satu. Yang kedua, kalau ini untuk bensin, pembeli bensin bahan bakar, sampaikan, alhamdulillah sampai sekarang saya masih mencukupi untuk pembelian bahan bakar. Tapi kalau mereka ketika menyebutkan akadnya bahwasanya ini adalah untuk membantu agama Allah, maka boleh diambil. Bedanya di mana? Bedanya satu. Kalau seumpama anak-anak mau belikan, anak-anak tak mau kita belikan mainan, tidak boleh. Karena itu untuk membantu agama Allah. Sedangkan kalau seumpama ini untuk kita Ustadz, untuk apa ini? Untuk diri kita Ustadz, tidak jelas akadnya, maka itu boleh dibelikan mainan anak. Tapi kapan akadnya untuk membantu agama Allah, maka tidak boleh dibelikan mainan untuk anak. Baik. Di situ bedanya. Terus penerapannya, sampai sekarang saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kalau saya ketika datang berceramah sampai di kampung-kampung, di kabupaten-kabupaten manapun, kalau ada orang yang panggil saya, terus saya tanya, ibu usianya berapa?
yang meninggal, dia bilang 90. Saya kan kadang dipanggil takziah. 90 Ustaz. Terus anaknya mana? Bilang ini 70. Saya lihat usia renta dan lain-lainnya. Saya bilang, pekerjaannya apa Bu? Dia bilang, saya sudah tidak kerja Pak Ustaz. Saya bilang, kalau begitu ini uang untuk kita. Dia bilang, jangan Ustaz, nanti Ustaz apa yang mau dibelikan bensin? Saya bilang, alhamdulillah Tuhan titipkan saya lebih istilahnya kecukupan harta ya, untuk membantu agama Allah. Saya yakin intan surullah yansurkum. Allah ketika kita menolong agama Allah, maka insya Allah Allah akan menolong kita juga. Baik. Nah, gimana dengan Ustadz Muflih? Suka dukanya dan kemudian menerapkan keikhlasan dalam berdakwah. Ya. Kalau untuk dari saya, karena kita di KPK ini memiliki slogan yang namanya ikhlasnya ruh dakwah. Jadi kita betul-betul berdakwah itu dengan penuh keikhlasan. Bukan hanya sekedar kita menerima jadwal di kota-kota. Iya. Karena banyak biasanya itu para dai yang sekarang sudah jarang sekali untuk mengisi dakwah-dakwah di pelosok-pelosok. Ya. Lebih mementingkan dakwah di kota ketimbang di pelosok-pelosok. Karena mengapa di pelosok-pelosok itu sangat kurang tersentuh dengan agama-agama. Makanya biasa sering terjadi kemusyrikan, kekurangan ilmu agama. Makanya kita di KPK ini betul-betul dididik dengan ikhlasnya ruh dakwah. Kita tidak boleh pilih-pilih masjid, walaupun kita diamanahkan di suatu pelosok, kita harus menjalankan yang namanya itu dakwah dengan keikhlasan. Ya. Nah, tapi kan biasanya apalagi saat ini gitu ya, kita harus tetap realistis juga gitu ya. Benar tadi sempat disinggung kalau mau cari kaya jangan di sini, bukan di sini tempatnya. Tapi kadang-kadang gini, ini jadi apa ya? Kadang-kadang pendakwah itu ya memang istilahnya punya kebutuhan finansial khusus gitu ya. Sehingga walaupun tidak mengharapkan imbalan yang besar gitu, tapi kita harus realistis juga ya nggak sih, apalagi untuk datang ke tempat-tempat pelosok dan lain sebagainya, tentu itu membutuhkan biaya. Gimana dari teman-teman KPK, apakah dari komunitas memang memfasilitasi dari segi pembiayaan untuk safarnya teman-teman dai, atau memang dari diri sendiri? Jadi kalau dari teman-teman dai KPK sampai hari ini yang saya kenal, sejak bergabung di tahun 2021 kalau saya tidak salah, alhamdulillah teman-teman dai KPK itu dari dalam dirinya sendiri yang betul-betul bergerak untuk mencari di mana sih lagi tempat yang bisa kita dakwah sambil adventure ceritanya, dan kita tidak perlu imbalan dari mereka. Bahkan mungkin kalau saya pribadi, kalau saya ditanya di awal bilang, mohon maaf Ustadz, ini tidak ada biayanya, justru saya yang lebih semangat untuk datang berdakwah. Karena kemarin saya terus terang saja baru di chat tadi pagi kalau tidak salah, Ustadz bisa ngisi acara maulid untuk hari Jumat setelah sholat Jumat di Kabupaten Jeneponto. Jadi diminta, terus ditanya, Ustadz berapa biayanya? Saya bilang, kalau antum mau tanya tentang biaya ke saya, maka mohon maaf saya tidak akan pernah datang. Ya, saya tidak akan pernah datang. Karena saya berpikir kalau saya datang, berarti yang saya kejar adalah uang. Nah, itu yang membuat saya sampai hari ini tidak pernah mau bicara harga sama orang-orang. Ya, jadi saya diundang ke Kabupaten Jeneponto untuk acara maulid. Saya bilang, saya tidak mau datang, mohon maaf. Tapi kalau kita mau berbicara tentang ikhlas ruhnya dakwah, tanya saya. Karena saya itu terkenal memang sama teman-teman dai, ketika ada jadwal yang betul-betul tidak mampu, pasti saya ditelepon. Ya, apalagi kalau di Kabupaten Bantaeng ya, pasti saya datang. Iya. Insya Allah. Kalau dari Ustadz Muflih gimana Ustadz? Kalau dari saya, pernah ada teman KPK juga yang bertanya mengenai keikhlasan. Teman KPK di Surabaya bertanya, bagaimana dai-dai di Sulawesi hidupnya gimana gitu, sampai masuk ke pelosok-pelosok. Itu siapa yang memberikan dana seperti itu? Saya katakan ke para ustadz itu yang di Surabaya, katakan bahwa kita di Sulawesi ini betul-betul
menjalankan dakwah dan ikhlas ruhnya dakwah. Iya. Ya, tidak ada yang dikasihkan biaya seperti itu. Kita betul-betul datang ke pelosok-pelosok. Nah, kita mempunyai juga sebuah kegiatan di KPK yang kegiatan subuh adventure. Ya. Jadi sudah sholat subuh kita memasuki pelosok-pelosok untuk mengisi sebuah kajian ya bersama dai-dai KPK dan pemuda subuh adventure seperti itu. Ya. Oke, baik. Itu adalah nilai yang diajarkan di KPK gitu ya, dan saya yakin semua anggotanya di wilayah manapun berada pasti menerapkan itu. Ketika diundang tidak ada pengharapan untuk diberi imbalan gitu betul. Ya. Kalaupun memang bertanya soal, tapi ada nggak sih yang memang di KPK sama sekali, karena biasanya kan pendakwah itu punya tarif-tarifnya masing-masing. Di KPK ada nggak seperti itu? Nah, ini pesan Abi Founder, kebetulan beliau adalah pendiri KPK sendiri, disampaikan, dititipkan pesan ini. Setiap korwil, setiap korwil itu kan mencakup provinsi ya. Jadi ada korda juga mencakup kabupaten, dipesan. Kalau ada anggota korwil, dipesan kalau ada anggota korda, sekorda, bendahara, bahkan anggota yang dibawanya memasang tarif, maka langsung keluarkan. Ya, karena Abi Founder tidak suka yang seperti itu. Nah, makanya Abi Founder itu mengajak kita untuk berusaha. Jadi berwirausaha ceritanya untuk apa? Untuk hidupkan dakwah. Bukan hidup dari dakwah tapi hidupkan dakwah. Nah, itu dia, bukan hidup dari dakwah tapi menghidupkan dakwah. Betul. Gitu ya, luar biasa. Bahkan kita yang jor-joran untuk mengeluarkan biaya untuk berdakwah. Betul. Luar biasa. Berarti di KPK sendiri ada pembimbingan khusus ya untuk masing-masing pendakwah setiap bergabung gitu. Didik benar-benar, ada kelas-kelasnya atau seperti apa? Kalau untuk didikan yang per kelas nggak ada sampai hari ini. Cuma misalnya pelatihan-pelatihan khusus ketika misalnya baru terjun ke dunia dakwah, bergabung di komunitas, apakah ada pelatihannya? Insyaallah kedepannya akan dibentuk seperti itu dai camp. Kita akan bina, memberikan materi tentang menjadi seorang dai. Ya. Insyaallah akan dibentuk di Goa nanti nih. Oke, di Goa nanti ya. Di Maros sudah Ustaz ya? Sudah di Maros ya. Wah, di luar Maros sudah biasa. ada, ya. Yang nanti akan bergabung semua yang baru-baru juga kah atau bebas gitu? Yang namanya pendakwah gabung semuanya gitu. Jadi kalaupun ada yang mau bergabung dengan KPK, Dai Camp kalau tidak salah diperkhususkan Ustaz ya, untuk yang baru mau berdakwah ya kalau tidak salah. Ya. Untuk yang baru mau berdakwah, untuk yang mau belajar bagaimana caranya kita menguasai panggung, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana membuat materi ya, dan seterusnya mungkin begitu. Oke, baik. Selain itu apa aja nih kegiatan lagi yang ada di KPK gitu? Karena kan saya yakin teman-teman semua yang ada di KPK rutin berdakwah kemanapun itu, ada banyak aktivitasnya. Kegiatan rutin yang dilakukan misalnya setiap minggu kita kumpul di sini nih, kajian apa gitu, atau ada kegiatan bulanan mungkin atau seperti apa? Jadi kita di KPK ini mempunyai banyak kegiatan. Ya. Contohnya kita dalam sepekan kita mengikuti kegiatan majelis zikir yang diadakan di Makassar, ya, dengan kegiatan subuh adventure yang hampir diadakan setiap pekan di dalam setiap daerah. Jadi setiap daerah di Sulawesi mengadakan kegiatan subuh adventure. Ya. Subuh adventure itu berarti habis sholat subuh? Habis sholat subuh. Berdakwah. Jadi sholat subuh berjamaah bareng teman-teman dai di masjid itu. Habis itu dilanjutkan kultum sampai kalau saya kadang sama teman-teman dai di kabupaten yang saya ini, kadang kita sampai jam 6 atau sampai tinggal syuruk, terus habis itu sholat sunnah syuruk bareng jamaah, habis itu baru kita bercerita bareng jamaah. Wow, ya, jadi ada pendekatan sosial juga kepada masyarakat. Oke, dan pasti dapat juga ya kekeluargaannya di KPK. Betul.
Gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian ini ada pertanyaan sebenarnya yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Assalamualaikum Ustadz, kalau mau gabung caranya seperti apa? Haruskah berdakwah terlebih dahulu atau gimana? Mungkin untuk bergabung sendiri tergantung dari kabupatennya. Oke. Ya, tergantung dari kabupatennya. Kalau di Makassar itu, kalau saya tidak salah mungkin bisa langsung dikontak Ustadz Irsyad ya, Irsyad Abdullah. Yang di Makassar ya. Ya, terus kalau di Maros mungkin bisa dijelaskan sama yang punya Maros. Nah, silakan Ustadz Mufli. Kalau di Maros, alhamdulillah saya diamanahkan untuk membuka dai camp. Alhamdulillah kemarin juga sudah terlaksana mengikuti kegiatan dai camp, dan alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar. Jadi kita membuka lagi dai camp yang kedua. Iya, iya. Bagi yang berminat khususnya di Kabupaten Maros. Ya, jadi alhamdulillah banyak lagi yang mendaftar ini. Wah, luar biasa. Kalau mau daftar syaratnya ada nggak sih, atau ya udah tinggal daftar aja karena mau belajar agama jadi terbuka, tidak ada syarat khusus, atau memang ada syarat-syarat yang ditentukan dari KPK secara umum nih? Kalau syarat-syarat secara umumnya mungkin ya itu harus ikhlas dalam berdakwah terlebih dahulu. Iya, iya. Ya, jadi mungkin kalau di KPK itu saja sih syaratnya, dan tidak perlu juga bilang harus jago berceramah. Ya, tidak harus jago di mimbar, enggak. Kalaupun ada imam yang mau bergabung, ada pengurus masjid yang mau bergabung bersama kita, ya enggak apa-apa. Ayo, ada juga yang pemuda yang baru hijrah mau bergabung, ayo bareng kita. Karena kita mengajak kepada kebaikan, kenapa tidak dibuka selebar-lebar mungkin untuk mereka masuk kepada kita. Karena ini juga adalah tempat belajar bersama. Betul. Iya, saya yakin juga teman-teman di KPK walaupun sudah punya jam terbang istilahnya ya, berdakwah kemana-mana tentunya tidak berhenti untuk belajar. Betul. Gitu. Wow, luar biasa. Nah, smart listener, terakhir mungkin ya, apa nih harapan untuk KPK sendiri dan teman-teman yang sekarang juga sudah tergabung di KPK? Apa nih harapannya dari Ustadz Mufli dulu? Kalau harapan saya ke depannya mengenai para peserta yang ingin bergabung di KPK, kita betul-betul membentuk sebuah keikhlasan dalam berdakwah. Ya, kita bergabung di KPK hanya ingin berdakwah, tidak bermacam-macam. Dengan menyampaikan dakwah dengan penuh keikhlasan, begitu saja mungkin. Iya, amin, amin, amin. Dari Ustadz Eril apa? Kalau saya pesan buat teman-teman KPK, mungkin mari kita luruskan niat. Yang sudah lurus niatnya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah terus, terus mudah-mudahan kita semakin solid. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua di hadapan Allah, dan kita dikumpulkan bersama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kalau yang mau kepoin KPK, ada media sosialnya kah? Ada. Apa itu? KPK Komunitas Pendakwah Keren. Itu di mana? IG, Di Instagram ya. Di Facebook ada juga? Di Facebook ada juga, ada teman-teman KPK Goa, KPK Goa Maros. Bersejarah, KPK Maros ada juga. KPK Maros Kuat. Oke. Itu. Di IG ya. Jadi masing-masing coba langsung cari aja Komunitas Pendakwah Keren atau KPK gitu ya. Dicari pasti informasinya muncul semuanya. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya malam ini. Sukses terus. Amin. Semoga tetap istiqomah dalam berdakwah dan selalu ikhlas menebar nilai-nilai kebaikan. Dan terima kasih juga untuk Anda smart listener sudah bergabung bersama kami malam ini di Smart Community. Minggu depan kita akan hadir lagi dengan komunitas yang tidak kalah seru. Makanya dengarkan terus Smart Community setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.